Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham, yaitu saham cuan, TPIA, Antam, dan Pegas untuk minggu depan, tanggal 10 sampai 13 Juni 2025. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi yang belum join, boleh langsung join saja menggunakan link yang ada di deskripsi, karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sana secara gratis, seperti menu sore, kode saham menarik setiap harinya, saham scalping, dan juga list saham peak akumulasi, dan juga ada hasil profit kita di Antek Saham Premium. Jika tertarik join ke Premium Antek Saham, boleh hubungi saya melalui Telegram @yosuaal, karena masih ada diskon sebesar 5% yang akan berakhir sampai tanggal 8 Juni. Jadi yang masih berminat boleh hubungi saya melalui Telegram atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Oke. Jika kalian bergabung menjadi member, kalian akan mendapatkan saham-saham rekomendasi setiap harinya lengkap dengan trading plan beserta chart atau analisanya, mendapatkan channel Telegram Premium satu arah, kemudian mendapatkan juga grup diskusi Telegram 2 arah untuk diskusi, kemudian mendapatkan update market setiap hari Senin, lalu akan menjadi prioritas untuk didampingi di open market ataupun setelahnya, dan bisa konsultasi portofolio kapan saja. Jika tertarik, boleh langsung hubungi saya melalui Telegram @yosuaal. Dari sini juga Antek Saham memberikan pilihan menjadi pelanggan di YouTube Antek Saham dengan biaya yang murah, hanya 30.000 saja per bulan atau 1.000 per hari. Kalian akan mendapatkan saham-saham menarik setiap harinya, kemudian mendapatkan juga saham menarik setiap minggunya berupa video, seperti video ini khusus pelanggan, kemudian juga mendapatkan akses ke eksklusif konten dari Antek Saham, dan menjadi prioritas untuk berdiskusi di kolom komentar YouTube. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Oke, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari saham cuan terlebih dahulu. Untuk cuan boleh kita lihat ya di sini, masih dalam pergerakan sideways di bawah resisten 11.850 dan di hari Kamis ya. Di sini hampir break, tapi jika kita lihat lagi sebelum closing, harga mengalami penurunan dan secara daily belum valid break untuk resistennya. Jadi untuk cuan belum bisa kita katakan valid break dari resisten 11.850. Jadi masih ada potensi cuan akan turun lagi ke support di 10.800, tetapi jika ternyata nanti valid di atas 11.850, maka cuan akan bergerak naik ke resisten 12.700. Nah, maka dari itu harus memantau lagi ya pergerakan saham cuan di 3 hari ke depan atau di minggu depan. Bagaimana nanti reaksi cuan di area resisten. Jika sudah valid di atas resisten 11.850, maka arahnya akan lanjut bergerak naik. Tetapi jika nanti menandakan rejection ya, atau candle merah, atau saham cuan bergerak di bawah resisten 11.850, maka cuan akan bergerak turun ke support 10.800. Secara broker summary di hari Kamis ada inflow ya yang cukup bagus dari AK di sini. Jadi harusnya cuan masih akan lanjut bergerak naik. Oke, mulai ada inflow ya di sini. Jadi cukup bagus untuk saham cuan bisa bergerak naik untuk minggu depan. Jadi boleh pantau resisten 11.850. Jika sudah valid di atas harga tersebut, maka siap-siap saham cuan akan lanjut bergerak naik kembali. Oke, jadi boleh pantau satu area tersebut untuk saham cuan. Untuk trading plan belum ada ya. Jika mau boleh menunggu dulu. Sini boleh saya bagikan juga. Buy on breakout. Entry di 11.925. Stop loss di sini 11.350 dan target tipis saja ya. Kita buatkan 1:1, 4,82%, oke. Jadi target di 12.500. Ini targetnya. Tapi dengan catatan harus di atas resisten 11.850 dulu ya. Selama belum di atas harga tersebut, maka sebaiknya jangan di entry dulu. Oke. Jadi entry-nya di 11.925, target 12.500 dan stop loss di 11.350. Lanjut ke saham yang kedua ada TPIA. TPIA juga cukup bagus. Di sini dia mampu ya rebound di area demand. Area demand 9.050 sampai 9.350, dan boleh kita lihat baru rebound di hari Rabu sampai Kamis, dan ini sangat bagus ya. Contoh candle
rejectionnya seperti ini ya. Ada candle bullish di area demand, lalu besoknya harga langsung bergerak naik. Jadi untuk TPI view saya akan bergerak naik, masih akan bergerak naik ke area resisten terdekat di 9750 sampai ke satu lagi ya, resisten di angka 9925. Jadi view saya pada TPI ya masih akan lanjut bergerak naik. Kedua target di sini ya, ada dua resisten di angka 9750 sampai 9925. Setelah mencapai area ini akan terjadi koreksi lagi karena secara pola ya di sini ada sebuah supply. Di sini ada sebuah supply yang dimana ada tekanan seller yang cukup tinggi di sini. Jadi harusnya TPI akan naik, tapi setelah itu akan turun kembali ke area demand-nya. Nah, maka dari itu pantau area resisten. Jika sudah mencapai area tersebut, maka sebaiknya di taking profit dulu untuk TPI atau lebih baik wait and see, jangan dibeli dulu karena ada potensi dia akan terkoreksi ke area demand. Area demand menjadi area ideal beli di angka 9.000 sampai 9.350 yang menjadi area ideal beli untuk saham TPI. Oke, jadi view saya pada TPI masih akan naik dulu, lalu bergerak turun ke area demand. Jika nanti demand di breakdown lagi, maka akan turun ke demand yang kedua di angka 8450 sampai 8.700. Nah, maka dari itu untuk TPI pantau ya area-area demand, ada dua demand di sini, lalu ada dua resisten di angka 9750 sampai 9925. Jadi boleh pantau area-area tersebut untuk saham TPI. Secara broker summary-nya ya, kita cek di sini ada masih tergolong netral saja. Satu minggu terakhir netral, di hari Kamis juga netral ya, tanggal 5. Coba kita cek satu bulan terakhir. Oke, kalau satu bulan terakhir jelas ya di sini akumulasi karena memang dari bawah di sini pergerakan naik TPI diakumulasi. Jadi sebenarnya untuk TPI masih bagus dengan average di kira-kira di 9.300 ya. 9.300 ya pas di sini. Jadi masih kemungkinan pergerakan dari TPI bermain di atas 9.300 atau di atas 9.000 karena average sebenarnya di area tersebut. Jadi untuk TPI cukup susah bergerak di bawah 9.000. Jadi kemungkinan pergerakannya akan sideways di sini. Jadi boleh manfaatkan buy di area demand dan sell di area resistennya. Oke. Lanjut ke saham yang ketiga, ada Antam. Oke, untuk Antam boleh kita lihat ya di sini break ya. Oh sorry, di hari Senin ya di sini. Ya Senin langsung bergerak naik di tanggal 2 Juni, bergerak naik ke target kita 3.300 sampai 3.450 dan 3.450 juga resist 3.450 sudah di breakout ya. Jika kita lihat secara weekly, apakah ada resist di sini? Ya, ada ya di sini. Pertama di sini 3510, lalu di sini. Ya, pas di 36. Sebenarnya sedikit ke atas ya. Kita cek strukturnya di sini, ya di sini. Ya 3660. 3660. Oke, pas ya di situ. High di hari Kamis juga di angka 3660. 3660, oke. Jadi untuk Antam sudah mencapai resisten 3660. Jadi dengan ini harusnya Antam akan terkoreksi dulu ya. Resist dan juga kabar terbaru ya yang di Raja 4 dan itu merupakan anak perusahaan dari Antam. Jadi kemungkinan itu menjadi sentimen negatif untuk Antam dan bisa menjadi sentimen negatif juga di pasar sehingga nanti ada tekanan seller yang bisa membuat harga Antam bergerak turun. Oke. Jadi untuk Antam view saya akan lebih cenderung koreksi. Ini menjadi support ya. Target turun pertama untuk Antam. Lalu target turun kedua di sini di 3000. Oke, jadi view saya untuk Antam akan lebih cenderung koreksi dulu karena ada sentimen negatif dan juga sudah mencapai resisten 3660. Secara broker summary-nya apakah masih akumulasi? Secara satu bulan terakhir memang harusnya masih akumulasi ya di sini. ZPAKBK dengan average di 2800. Berarti sekitar di sini ya, 2800. Sini ya. Nah, sini average-nya. Lalu oke, boleh kita lihat ya di tanggal 5 ada volume merah. Oke, terlihat IUAKBK buangan dan yang beli DPXLBB dan yang lainnya. Jadi harusnya sudah mulai ada taking profit dan penurunan di sini sangat wajar sehingga
ada aksi taking profit, dan harga bergerak turun. Jadi view saya untuk Antam, akan lebih cenderung bergerak turun dulu ya. Turun dulu sampai ke support 3280. Jika break dan support ini maka akan lanjut turun ke area 3000. Jadi yang punya barang di Antam boleh di taking profit dulu karena sudah muncul berita negatif dan sudah mulai ada juga taking profit di area 3660. Jadi view saya pada Antam akan lebih cenderung bergerak turun. Jikapun nanti dia naik seperti ini, biasa saja masih naik ya sedikit, lalu bergerak turun kembali. Jadi boleh pantau resisten 3660. Selama belum break area tersebut, maka Antam akan lebih cenderung bergerak turun atau koreksi dulu. Lanjut ke saham yang keempat, ada Pegas. Pegas akan bagikan dividennya di ex-date-nya tanggal 12. Jadi biasanya akan ada dividen trap di ex-date tersebut. Coba kita lihat historisnya seperti ini ya. Ex-date. Oke. Ternyata sini ex-date-nya di hari ya di tanggal 10 Juni ya, ex-date 2024. Ada penurunan sebesar 9% dan biasanya penurunan ini sebesar dividen yield-nya ya. Boleh nanti dibaca lagi berapa dividen yield tahun ini untuk Pegas. Dan biasanya penurunannya sebesar yield yang sesuai dengan dividennya. Jadi boleh nanti dipantau atau dicari tahu lagi tentang dividen yield dari Pegas. Oke. Jadi view saya untuk Pegas sampai tanggal 11 atau sampai Rabu pergerakannya tidak akan kemana-mana. Akan lebih cenderung bergerak satu sampai nanti ke tanggal X date-nya. Jadi view saya pada Pegas akan lebih cenderung bolak-balik dulu seperti ini. Lalu nanti di X date akan ada penurunan yang cukup tajam. Oke. Jadi seperti itu untuk Pegas. Secara broker summary-nya harusnya masih netral saja. Oke, broker summary juga mulai ada distribusi atau taking profit di sini. 1 minggu terakhir apakah masih akumulasi? Oke, 1 minggu terakhir masih akumulasi, 2 minggu terakhir masih sama, masih akumulasi. Jadi secara volume memang 2 minggu terakhir masih bagus, tapi karena adanya corp action di hari Kamis ya, ex-date-nya di hari Kamis, maka ada potensi Pegas akan dividen trap dan turun sebesar dividen yield-nya. Oke, jadi view saya pada Pegas akan turun dulu karena di tanggal 12 Juni hari Kamis adalah ex-date dividennya. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandang saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.